Yo yo yo, salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman para pejuang sekolah kedinasan. Berjumpa lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Konten sederhana namun penuh makna. Nah, teman-teman para pejuang sekolah kedinasan, inilah yang kalian tunggu-tunggu ya. Proses pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2024 resmi dibuka secara online. Mungkin ada dari beberapa teman-teman yang masih belum paham terkait dengan proses pendaftarannya. Yuk disimak bareng-bareng terkait tutorial pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2024 yang akan kakak jelaskan. Namun sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya agar channel kakak bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Baik teman-teman, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Namun di sini kakak akan menjelaskan dulu mengenai alur pendaftarannya. Di mana untuk alur pendaftarannya, yang pertama kalian harus akses portalnya terlebih dahulu, kemudian kalian membuat akun, lalu login di akun yang telah kalian buat, kemudian melakukan proses pendaftaran. Setelah melakukan proses pendaftaran, mulai dari mengunggah berkas, memilih sekolah kedinasan, baru kalian akan mengecek resume dan cetak kartu pendaftarannya. Nah, nanti tim verifikator akan memverifikasi data-data kalian apakah sudah sesuai atau tidak. Dan jika sudah sesuai, maka kalian bisa mengecek status kelulusan kalian melalui login ke akun SSCASN yang telah kalian buat dan melihat statusnya seperti apa. Jika status kalian lulus, maka kalian akan diberikan kode billing teman-teman ya. Nah, jadi kalian sudah boleh tuh untuk mendaftar dengan cara membayar biaya pendaftaran sesuai dengan kebijakan sekolah kedinasan yang kalian tuju. Nah, kemudian setelah kalian melakukan proses pembayaran, baru cetak kartu ujiannya, lalu melakukan ujian seleksi dan mendapatkan pengumuman hasil seleksinya. Jadi seperti itu terkait dengan alur pendaftarannya. Nah, jadi di sini kakak harapkan kalian jangan terburu-buru dalam membuka portal ya teman-teman ya. Simak dulu pendaftarannya itu seperti apa, kemudian berkas-berkas apa saja yang diperlukan. Nah, di sini ada beberapa dokumen-dokumen yang harus kalian siapkan, di mana ada kartu keluarga, kemudian ada kartu tanda penduduk, kartu atau ijazah ya teman-teman ya, kemudian ada rapor SMA bagi teman-teman yang belum mendapatkan ijazah, pas foto, serta yang terakhir adalah dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang akan dilamar. Nah, jadi yang pertama teman-teman mengetik dulu di Google ya terkait dengan https://dikdim.bkn.go.id. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Lalu klik buat akun. Nah, nanti setelah kalian mengklik buat akun, maka segera kalian isi sesuai dengan KTP kalian. Kalau belum punya KTP, nomor kartu keluarga kalian, nama lengkap kalian sesuai KTP, kemudian format tanggal lahir, kemudian kabupaten kota tempat KTP diterbitkan. Jadi kalau misalnya kalian di KTP-nya itu kelurahan ataupun kecamatan, kalian tidak usah khawatir ya, karena di sini sesuaikan saja dengan kotanya ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalian masukkan captcha-nya, lalu kalian masuk. Nah, setelah itu nanti di sini kalian akan mengisi data-data yang tertera di tampilannya ya teman-teman ya. Isi saja terkait dengan email ya, kemudian password dan lain-lain sampai kalian klik lanjutkan. Nah, kemudian nanti foto yang sudah kalian unggah nanti akan membuat atau menampilkan seperti ini teman-teman ya. Inilah akun kalian ya. Jadi di sini kalian harus cek lagi nih kesesuaian dari nick, nama ya, kemudian tempat tanggal lahir dan lain-lainnya. Kemudian jika sudah oke, baru klik proses pendaftaran akun. Nah, kemudian disinilah nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman ya. Selamat, Anda sudah berhasil registrasi. Nah, di sini kalian boleh cetak informasi atau cetak akun ya yang namanya dalam bentuk lembaran, atau lanjutkan login ke pendaftaran. Nah, kemudian kartu dari akun kalian akan ditampilkan seperti ini. Nah, ini kenapa kalian harus cetak, karena nanti akan digunakan pada saat kalian membuat kartu peserta
ujian ya teman-teman ya, dimana di sini nanti kalian akan bersuah foto dengan kartu akun kalian. Nah, kemudian kalian login nih menuju ke daftar dikdin.bkn.go.id untuk membuat kartu pendaftaran ya. Tadi kan membuat kartu akun. Nah, sekarang mendaftar atau membuat kartu pendaftaran di sekolah kedinasan yang kalian tuju dengan memasukkan nick dan password sesuai dengan yang kalian buat. Nah disinilah maksud kakak ya. Kalian terus melakukan swafoto dengan memegang ketentuannya KTP seperti ini, kemudian kartu akunnya seperti ini. Pokoknya ikuti saja teman-teman ya. Dan ketentuannya ingat, ukuran minimalnya 120 KB dan maksimalnya 200 KB. Jika sudah, nanti kalian akan mengisi biodata teman-teman ya. Nah, di sini kalian akan bisa mengisi biodata seperti sekolah kedinasan yang kalian tuju, kemudian isi tahun lulus, nomor ijazah, isi tahun pendidikan ya, dan pokoknya biodata ya terkait dengan status ayah, status ibu, gajinya berapa. Nah, ini diisi saja teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjutkan menuju ke mendaftar formasi. Nah, di sini kalian bisa memilih sekolah kedinasan yang kalian tuju ya. Kemudian di sini kalian bisa isi nama sekolah kalian ya, nomor NISN-nya ya, tahun lulus. Kemudian Kak, bagaimana kalau kita belum mendapatkan ijazah? Gampang. Di sini kalian di nomor ijazah ini tinggal di strip saja ya, dan tanggal ijazahnya di strip saja ya teman-teman ya, karena kalau yang belum, khusus untuk yang tidak memiliki ijazah atau belum mendapatkan ijazah ya, jadi memakai nilai rapor. Oke, kemudian di sini kita akan mengentry atau memasukkan nilai. Nah, di sini kakak ambil contoh di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan ya teman-teman ya. Kalau kalian sudah mendapatkan ijazah, simpel banget, kalian cukup memasukkan angka minimal 70 ya teman-teman ya. Jadi untuk persyaratan masuk di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan itu nilai rata-rata ijazah adalah 70. Jika kalian mendapatkan 70 maka tulis 70 ya. Jadi di sini skalanya itu dari per 10 ya teman-teman ya. Ulangi dari 0 sampai 100 ya teman-teman ya. Jadi kalau minimal 7 ya tulis 70, 8 tulis 80. Jadi dikonversikan ke puluhan ya teman-teman ya. Nah, untuk lulusan tahun 2024 di sini kalian bisa melihat ya bahwa menggunakan dua komponen ilmu nilai raport dari 2 semester, yaitu semester genap kelas 11 dan semester gasal kelas 12. Jadi nilai rata-rata tersebut dari 2 semester tersebut dijumlahkan kemudian dibagi 2 untuk rata-ratanya ya. Dan ingat, dalam proses memasukkan entry nilai ini tidak ada pembulatan ya teman-teman ya. Jadi maksimal 2 angka di belakang koma. Jadi nggak usah dibuletin teman-teman ya. Jadi kalau memang kalian menghitungnya itu sampai lebih dari 2 angka di belakang koma, maka kalian ambil 2 angka di belakang koma saja. Tidak usah dibulatkan. Itu teman-teman ya. Jadi sudah paham ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah kalian mengentry data, barulah kalian mengunggah dokumen-dokumen yang sudah harus kalian siapkan sebelumnya. Nah, di sini kakak akan memberikan sesuatu yang harus diperhatikan, di mana yang pertama, teliti membaca berkas yang akan diupload baik dari segi format file dan ukurannya. Kalau format file dan ukurannya itu biasanya kebesaran, itu tidak akan mau diunggah ya. Kemudian bila lebih dari 1 berkas digabungkan terlebih dahulu menjadi 1 file teman-teman ya, dikombine atau digabungkan. Jika ijazahnya itu bolak-balik, maka dibikin 2 scan yang dijadikan 1 file. Paham ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga, jangan sampai salah tempat upload berkas. Nah, jadi contoh di sini kalian harusnya mengunggah KTP, jangan kalian mengunggah ijazah. Pokoknya jangan sampai ketukar teman-teman. Kalau kalian sudah unggah, bisa klik lihat untuk pengecekan. Nah, kemudian tampilan berkas haruslah terbaca dengan jelas dan tidak terpotong. Minimal kalian lah yang bisa membaca teman-teman. Jadi kalau kalian sudah bisa membaca, pasti tim verifikator akan bisa membaca. Begitu juga sebaliknya, kalau kalian saja tidak bisa membaca, gimana tim verifikator akan membaca dokumen yang kalian unggah? Nah, itu hati-hati ya, karena ini bisa bersifat menggugurkan kalau tidak terbaca atau terpotong. Hati-hati.
Kemudian yang kelima, jangan memalsukan data dan menggunakan materai bekas. Nah, ini banyak sekali ya menggunakan materai bekas karena terlalu pelit ya, dan akhirnya ketahuan ya. Hati-hati. Kemudian cek kembali saat sudah upload. Oke. Nah, untuk mendapatkan formulir-formulir untuk dokumen ini, akan ambil contoh dari Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Kalian bisa klik di link ini ya teman-teman ya, sesuai dengan pengumuman seleksi pendaftaran Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Begitu juga dengan sekolah-sekolah kedinasan lainnya. Oke, kemudian nanti akan muncul resume pendaftaran seperti ini teman-teman ya. Diperiksa data-data yang telah diunggah, dicek kembali unggahan-unggahannya. Jika sudah benar, sudah mantap, silakan klik centang yang ada di sini. Kemudian nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Kalian tinggal klik iya aja jika sudah yakin ya teman-teman ya. Nah, nanti kalian akan mendapatkan resume pendaftaran seperti ini ya. Nah, jadi resume pendaftaran ini kalian tunggu dulu ya. Karena kenapa? Nanti kalian bisa mengecek, nanti akan dicek oleh tim verifikator. Jika sudah statusnya sudah lulus, maka kalian akan mendapatkan kode billing ya. Nah, nanti kalian baru melakukan proses pembayaran. Ingat, bukti pembayaran harus mencantumkan NIK dan namanya. Jadi itu bersifat wajib ya teman-teman ya, sesuai dengan ketentuan dari Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan ya. Nah, kemudian setelah kalian melakukan proses pendaftarannya, pembayarannya, kemudian nanti kalian bisa mencetak kartu pendaftaran CASN Dikdin untuk kalian bawa pada saat nanti melakukan proses seleksi kompetensi dasar. Ingat, dicetak minimal 1 lembar ya, kalau bisa lebih ya, takutnya rusak atau hilang di jalan. Jadi seperti itulah teman-teman proses pendaftaran Dikdin untuk tahun 2024 ini. Semoga bermanfaat, dan bila ada pertanyaan silakan kalian tulis di kolom komentar karena nanti kakak akan balas. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Akhir kata kakak pamit, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.